Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain yaitu untuk beribadah kepada. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, Qala talabul ilmi waridatun ala kulli muslim." Setiap masalah bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan. Melindungi kita dari api neraka. kunci keberkahan itu ada pada ridho orang tua dan ridho guru. Berbakti kepada ibu merupakan kewajiban utama kita dalam ajaran Islam. Untuk jujur, pentingnya menjaga iman dan akhlak di era modern. Era modern ini Bulan puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Dan satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Al-Quran menjadi penjaga agar puasa kita berkualitas dan sekedar menahan lapar dan haus. 4. Menyebut malam Lailatul Qadar, Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. Bahwa puasa bukan hanya soal perut, tetapi juga akhlak dalam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam, menjaga lisan, menjaga hati. Hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Orang yang benar-benar bersyukur, orang adalah orang yang tahu berterima kasih. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Beli batik di Yogyakarta, warnanya indah dipandang mata. Izin saya membuka kata dengan salam penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kailah Hamzah dari kelas 11 akuntansi. Hari ini saya akan berkultum tentang malam sholat tarawih. Sholat tarawih adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan secara khusus hanya pada malam-malam di bulan Ramadan. Istilah tarawih sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti istirahat. Nama ini dipilih karena pada awal mula pelaksanaannya orang-orang terbiasa beristirahat sejenak dari beberapa rakaat untuk mengambil tenaga kembali. Pada awal mulanya, sholat tarawih dilaksanakan oleh individu atau kelompok-kelompok kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, demi kepentingan dan semangat kebersamaan, sehingga pelaksanaan sholat tarawih mulai dikoordinasikan di setiap masjid-masjid dan dipimpin oleh imam. Hingga saat ini, sholat tarawih menjadi tradisi yang melekat pada bulan Ramadan yang menciptakan suasana yang khas dan penuh ketenangan. Selanjutnya, ada tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Secara umum, sholat
Namun, ada beberapa syarat yang biasanya diikuti. Yang pertama, sholat tarawih biasanya dilakukan setelah sholat isya dan sebelum waktu fajar atau subuh. Yang kedua, sholat tarawih dihitungnya biasanya dalam kelipatan 2 rakaat. Jadi, setiap 2 rakaat itu diakhiri dengan salam. Yang ketiga, sholat tarawih memiliki rakaat yang sangat fleksibilitas. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, tergantung wilayah masing-masing. Yang keempat, itu ada witir. Witir digunakan sebagai penutup dari sholat malam tersebut yang berjumlah ganjil. Biasanya digunakan 3 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat tarawih bukan sekadar rutinitas, tapi harus dilakukan secara ikhlas dan iman, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, hadis ini mengajarkan kita memulai sholat malam seperti sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Rasulullah SAW selalu istiqomah di bulan Ramadan. Sholat tarawih di bulan Ramadan dapat mendatangkan pahala besar, seperti pengampunan dosa bagi siapa yang melaksanakan dengan hati yang ikhlas dan iman. Kultum ini bisa digunakan untuk mengingatkan para jamaah agar senantiasa konsisten untuk menjalankan sholat tarawih hingga akhir Ramadan. Rasulullah SAW memimpin pada awal bulan Ramadan, lalu diserahkan kepada umat, menunjukkan anjuran kuat untuk dilaksanakan berjamaah di masjid. Para jamaah, janganlah tinggalkan sholat tarawih saat mendekati akhir bulan Ramadan, karena semakin akhir bulan Ramadan itu mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan awal dan pertengahan bulan Ramadan. Manfaat sholat tarawih dari berbagai aspek. Selain sebagai pengabdian spiritual, manfaat sholat tarawih terbagi menjadi beberapa aspek lainnya. Yang pertama, aspek fisik. Gerakan sholat yang dilakukan secara berulang dan teratur dapat berfungsi sebagai aktivitas fisik yang berguna untuk memperlancar pencernaan kita setelah berbuka puasa dan menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, aspek psikologi. Suasana sholat yang tenang dan fokus dapat menurunkan tingkat stres dan memberikan suasana damai bagi pelakunya. Yang ketiga, aspek sosial. Sholat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah dapat mempererat tali silaturahmi dan juga memperkuat tali persaudaraan sesama anggota tetangga dan lain-lain. Sholat tarawih dapat dipahami sebagai sebuah paket ibadah yang utuh di bulan Ramadan. Ia juga merupakan sebagai sarana untuk melakukan riset atau pemulihan bagi tubuh yang lelah, jiwa yang haus akan ketenangan, persaudaraan yang mungkin sempat merenggang. Demikian dari kultum saya hari ini. Izinkan saya untuk pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Alawiyah Satria mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh warga Satria, mari kita sukseskan sistem penerimaan murid baru SPMB Yayasan Satria dari jenjang MI, NTS, dan SMK. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sukses, sukses, sukses untuk Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.